Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami di podcast yang ketiga ya, tentang harta dalam pandangan Islam. Dari video kemarin kita sudah membahas tentang apa ya kemarin ya? Kemarin kita bahas apa? Kedudukan Oh, ya, kedudukan ya. dalam Islam. Hari ini kita akan membahas tentang harta dalam pandangan Islam. Langsung aja kita mulai ya. Saya ingin tanya nih, Yes. kalau menurut Dimas ini harta dalam pandangan Islam itu yang kayak gimana? Jadi harta tuh berawal mula dari kata al-mal, terus berubah kata menjadi al-amwal yang artinya condong atau berpaling. Nah, dalam pendapat beberapa ulama, harta tuh bisa disimpulin kalau segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Seperti itu ya. Yeah. Kalau kemudian ya, kalau menurut Rendra unsur harta itu apa saja yang kamu tahu? Jadi unsur harta itu yang pertama bersifat materi atau mempunyai wujud yang nyata. Seperti HP ini harta saya. Yang kedua adalah dapat disimpan untuk dimiliki. Lagi-lagi HP saya bisa disimpan dan bisa saya miliki. Ya. Yang ketiga itu dapat dimanfaatkan. Lagi-lagi HP saya bisa dimanfaatkan untuk WA meskipun nggak ada WA, enggak maksudnya. Lain lah. Pokoknya bisa dimanfaatkan. Yang keempat itu ada uruf atau kebiasaan atau adat. Masyarakat memandangnya kebiasaan masyarakat memandangnya sebagai harta. Misal nih kayak emas. Emas itu kan sebenarnya bisa dipandang harta karena masyarakat itu memandangnya sebagai harta. Misal harga emas pada tahun ini tahun 2020 itu nilai 500.000, nanti di 2022 bisa naik. Nah, itu bisa dijadikan harta. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kan apa itu namanya? Harta itu kan juga ada bagian-bagiannya juga. Pembagiannya. Ya. Kalau pembagian harta itu yang kayak gimana? Jadi pembagian harta dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya, yaitu halal untuk dimanfaatkan atau mutakawin. Lalu yang kedua adalah tidak halal atau ghairu mutakawin. Oke. Terus Ada lagi, selain dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya, juga ada dilihat dari segi jenisnya. Harta dibagi jadi dua jenis, yaitu ada harta tidak gerak atau kita sebut al-iqor, yang contohnya tuh kayak tanah, rumah, dan sebagainya. Juga ada harta bergerak yang kita sebut al-manqul, seperti barang dagangan. Semisal kita membuka toko ataupun kita membuka restoran atau apapun itu yang berupa dagangan, itu termasuk pada harta al-manqul atau harta bergerak. Lalu yang ketiga ada dilihat dari pemanfaatannya, yaitu ada harta al-istiqmali. Pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh, seperti rumah, lahan, pertanian, dan pakaian. Dan ini HP adalah salah satu harta al-istiqmali yang tidak habis walaupun dimanfaatkan. Yang kedua ada harta al-istihlaki. Pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut seperti minuman, sabun, dan sebagainya. Yang keempat, dilihat dari segi ada dan tidak adanya di pasaran. Benda yang ada jenisnya di pasaran bisa kita sebut sebagai al-misli, yaitu barang yang bisa ditakar, seperti contohnya gula maupun beras. Dan juga ada yang benda yang tidak ada jenisnya di pasaran, seperti pepohonan, seperti logam mulia, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada harta dilihat dari segi status atau kedudukannya. Yang pertama ada harta al-mamluk atau harta yang dimiliki, baik milik pribadi maupun badan hukum seperti organisasi masyarakat atau negara.
Yang kedua ada al-mahjur atau harta yang telah dikhususkan untuk kepentingan umum seperti kepentingan jalan, kepentingan membangun jalan, kepentingan membangun masjid, makam dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada al-mubah atau harta yang tidak dimiliki seperti sumber mata air dan hewan buruan. Yang keenam, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta tersebut. Yang pertama, ada al-asal atau harta pokok, harta yang menghasilkan tanah, pepohonan, dan hewan. Yang kedua ada as-samar, harta hasil, yaitu seperti harta yang dihasilkan seperti buah yang dihasilkan dari suatu harta, yaitu pohon, terus sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, susu dari kambing, maupun apapun itu pokoknya yang hartanya tuh diperoleh dari hasil. Misalnya ikan dari laut juga bisa termasuk as-samar, yaitu harta hasil. Lalu yang ketujuh itu harta dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama ada harta khas, yaitu harta pribadi. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui oleh pemiliknya. Misal nih HP saya, kalau HP saya mau dipinjam Dimas harus persetujuan sama saya. Harus izin dulu lah intinya. Yang kedua ada harta am atau harta milik umum, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan untuk bersama dan diambil manfaatnya untuk bersama. Yang kedelapan, dilihat dari segi bisa dibagi atau tidaknya harta tersebut. Yang pertama, ada harta yang bisa dibagi, yang biasa kita sebut mal qabil li al kismah, yaitu harta yang jika dibagi tidak menjadi rusak dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras, tepung, maupun harta-harta lain yang misalnya dibagi itu tidak akan merusak. Lalu yang kedua ada harta yang tidak bisa dibagi, yaitu mal ghairu qabil lil al kismah. Apabila dibagi rusaklah manfaatnya, seperti meja, mesin, kasur, bantal. Yang apapun itu misalnya dibagi harta tersebut, maka rusaklah manfaatnya. Lalu nomor 9 ada harta dilihat dari segi bentuknya. Yang pertama ada harta ain, harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada harta dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti contohnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Jadi ada banyak ya tadi ya, berapa? 9 ya? Ada 9 banyak banget. Ngomongin tentang harta nih, pasti kan harta juga ada apa ya, kepemilikan kayak gitu ya. Yeah. Terus sebab kepemilikan harta itu gimana? Ya, jadi sebab kepemilikan harta itu ada 3. Yang pertama tuh ada sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun dengan beberapa syarat tertentu. Yang kedua ada perjanjian pemindahan kepemilikan, yaitu contohnya seperti jual beli ataupun hibah. Yang ketiga ada warisan. Warisan itu bisa kita dapatkan ketika ada contohnya keluarga kita yang meninggal, misalnya ibu ataupun bapak. Itu tuh kita bisa mendapatkan harta dari situ yang berupa warisan namanya. Terus nih, kalau harta kan juga mempunyai kayak fungsinya sendiri-sendiri. Misal kayak apa ya, setiap harta kan ada beda bentuk, nggak semua tentang uang itu lah. Yeah. Fungsi harta itu apa ya? Oh, ini. Jadi fungsi harta itu ada 2. Yang pertama fungsi sosial, yaitu harta benda merupakan milik bersama atau public goods meskipun dimiliki oleh perorangan. Misalnya nih kayak apa ya, ikan di lautan kan banyak. Kita kalau mau memiliki harta tersebut kita harus menangkap, tapi ikan-ikan yang lain itu masih milik bersama. Nah, yang kedua adalah fungsi ekonomik edukatif. Fungsi ekonomik edukatif sendiri dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sirkulatif distributif dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para agnia. Dibagi menjadi 3, maaf. Sifat harta adalah berkembang dan nilainya berkembang.
Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan bakhil. Yang ketiga yaitu efektif, harus berperan dalam lapangan produktif untuk menghindari penimbunan. Jadi banyak banget ya guys ya, apa itu hal yang bisa dipelajari tentang harta ya. Enggak semua harta itu bukan cuma uang, jadi banyak juga. Ya cukup sekian podcast dari kami bab 3. Jadi tadi ya harta kan banyak macamnya, jenisnya, fungsinya, unsur-unsurnya banyak banget. Tapi yang perlu kita ketahui ya, harta yang paling penting itu adalah keluarga. Oke, tunggu video selanjutnya. Jangan bosan-bosan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.